Hanya perusahaan jasa MD itu penyesuaian jurnal. Nanti dibuat seperti jurnal umum itu pada tanggal 31 Desember 2018 memiliki piutang yang belum tak bertagih, memiliki belum penagihan utang, maka dimasukkan ke dalam debit sebesar Rp2.000, dan karena ada cadangan piutang tak bertagih, karena ada cadangan tersebut dimasukkan ke dalam kredit Rp2.000. Dan pada keterangan beban perlengkapan sebesar Rp1.000, karena adanya beban perlengkapan tersebut masuk ke dalam debit Rp1.000, dan kemudian perlengkapan dimasukkan ke dalam kredit Rp1.000. Beban asuransi yaitu memiliki debit Rp3.000, karena asuransi tersebut telah dibayar di muka sebagian, maka dimasukkan ke dalam kredit sebesar Rp3.000. Dan beban penyusutan aktiva, maka karena adanya beban penyusutan tersebut dimasukkan ke dalam debit sebesar Rp4.000, dan dengan adanya kumulasi penyusutan maka Rp4.000 tersebut dimasukkan ke dalam kredit. Yang keempat itu piutang pendapatan, yang mana piutang pendapatan tersebut karena adanya piutang maka dimasukkan ke dalam debit Rp2.000, dan kita mendapatkan pendapatan masukkan ke dalam debit kredit sebesar Rp2.000. Yang kelima itu pendapatan dibayar di muka, maka pendapatan dibayar di muka yang secara langsung masukkan di dalam debit sebesar Rp5.000, tapi pendapatan yang belum dibayar di muka atau dari pendapatan sebelumnya yaitu sebesar Rp5.000 dimasukkan dalam kredit. Maka dari jurnal penyusuan tersebut maka timbulan neraca saldo yang disesuaikan, yang mana menurut nomor akun yang di atas itu sebesar 102 yaitu piutang jasa. Yang terakhir itu pada itu kadang memiliki piutang misalnya ke dalam debit sebesar Rp2.000, dan memiliki nomor akun 103 yaitu perlengkapan. Karena adanya perlengkapan maka menjadi kredit sebesar Rp1.000 karena berkurangnya uang kas. Dan nomor akun 106 yaitu asuransi dibayar di muka, karena adanya asuransi yang langsung dibayar di muka, maka dimasukkan ke dalam kredit sebesar Rp3.000. Cadangan piutang tak bertagih, dengan adanya cadangan piutang tersebut maka pada simpanan itu dimasukkan ke dalam kredit sebesar Rp2.000. Yang selanjutnya itu akumulasi depresiasi aktiva tetap, maka dengan adanya akumulasi tersebut sebelum ditetapkan aktiva maka ada akumulasi depresiasi aktiva tetap dimasukkan ke dalam kredit sebesar Rp4.000. Yang selanjutnya itu pendapatan diterima di muka, karena adanya pendapatan diterima di muka maka sebesar Rp5.000 dimasukkan ke dalam kredit. Selanjutnya itu pendapatan jasa, yang mana pendapatan yang langsung kita dapatkan dari usaha kita sendiri masihkah masukkan ke dalam kredit sebesar Rp2.000. Selanjutnya itu pendapatan, yang mana pendapatan berasal dari akun penyusuan tersebut. Pendapatan memiliki debit sebesar Rp5.000, dan kemudian beban asuransi yang memiliki nomor akun 503, karena adanya beban asuransi tersebut maka keluar pula debit tersebut sebesar Rp3.000 yang dalam debit. Dan kemudian beban perlengkapan karena memiliki beban maka keluar kas sebesar Rp1.000 masukkan ke dalam debit, dan biaya depresiasi aktiva tetap masukkan ke dalam sebesar Rp4.000, dan beban piutang bertagih di mana beban tersebut dimasukkan ke dalam debit sebesar Rp2.000. Maka jumlah dari debit dan kredit tersebut menjadi balance yaitu Rp17.000 dan Rp17.000 totalnya. Kemudian dibuat plat neraca jalur, yang mana neraca jalur tersebut menggabungkan seluruh yang berawal dari akun yaitu, dan kemudian neraca saldo. Maka setelah neraca saldo diberikan penyesuaian dan kemudian jadikan neraca saldo setelah penyesuaian, maka dengan tersebut mendapatkanlah kita laporan laba rugi dan neraca. Karena dengan neraca jalur ini kita menggabungkan seluruhnya, maka dari kas kita harus melihat dari catatan sebelumnya ataupun pencatatan keuangan sebelumnya seperti neraca saldo, kas masuk ke dalam 45.000 dan kreditnya kosong. Karena tidak ada penyesuaian, maka neraca saldo setelah penyesuaian maka kas tersebut disamakan dengan 45.000 debit, maka neraca juga seperti itu.
Yang kedua itu piutang usaha, yang mana piutang usaha itu memiliki neraca saldo 4.000 debit, dan karena ada penyesuaiannya masuk ke dalam 2.000 debit, dan neraca saldo setelah penyesuaian yaitu 6.000, maka neraca tersebut menjadi 6.000. Kemudian itu akun perlengkapan, yang mana akun perlengkapan tersebut masukkan ke dalam neraca saldo sebesar 53.000 debit, dan atas penyesuaian tersebut masukkan karena penyesuaian maka jadi kredit sebesar 1.000, dan karena ada saldo penyesuaian tersebut perlengkapan menjadi 2.000 debit, yaitu kemudian sama dengan neraca. Jadi neraca lajur ini hanya menyalin akun-akun yang telah kita jadikan sebagai neraca saldo, dan menjadikan penyesuaian neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan laba rugi dan kemudian neraca yang telah kita buat pada sebelum kita membuat neraca lajur tersebut. Selanjutnya setelah kita membuat neraca lajur, maka kita buat laporan laba rugi tersebut, yang mana pendapatan jasa memiliki 57.000, dan beban iklan sebesar 8.000, beban gaji 15.000, dan beban piutang tak tertagih 2.000, beban asuransi 3.000, dan beban perlengkapan 1.000, beban depresiasi aktiva tetap sebesar 4.000. Jadi karena ada pendapatan jasa tersebut, maka sebelum kita dari hasil beban-beban tersebut, maka dapatlah total beban usaha sebesar 33.000, yang mana ditambahkan menjadi 57.000 menjadi total usaha sebesar 97.000. Kemudian laporan perubahan modal, yang mana memiliki modal awal sebesar 93.000 karena adanya laba usaha tersebut menggunakan 24.000 dan mengambil pref atau kebutuhan seorang pengusaha perusahaan jasa MD sebesar 20.000, karena kenaikan modal tersebut menjadi 4.000, maka modal akhir sebesar 97.000. Selanjutnya barulah kita buat neraca yang sebagaimana yang diperintahkan dalam soal, dan sebagaimana yang telah dicantumkan tadi neraca memiliki aset, liabilitas, dan ekuitas. Karena di neraca tersebut ada memiliki aset lancar seperti kas yang sebesar 45.000, piutang 6.000, perlengkapan 2.000, asuransi dibayar di muka 1.000, dan akumulasi deposito aktiva tetap harga min 14.000 karena cadangan piutang tak tertagih sebesar 2.000 rupiah. Maka dari aset tersebut, dan kedua dimiliki aset tetap, yang mana peralatan yaitu sebesar 24.000, tanah sebesar 53.000, dan total aset sebesar 115.000. Jadi dari liabilitas dan ekuitas tersebut, maka aset-aset ini adalah memiliki penambahan pada keuangan neraca sebenarnya dari utang usaha, yang mana memiliki utang usaha sebesar 2.000. Kemudian utang gaji, mana gaji tersebut sebesar 3.000 karena tidak adanya liabilitas tersebut. Yang keempat itu pendapatan terima di muka sebesar 13.000 rupiah. Yang mana selanjutnya itu ada ekuitas, yang mana memiliki contoh modal Vira yaitu sebesar 97.000, karena ada total liabilitas dan akurat dari Raja Mesir tersebut, maka dimasukkan ke dalam memiliki total aset 115.000 dan memiliki total liabilitas kita sebesar 115.000. Mungkin sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.